Laila Ramadhani dengan NIM akhir 4024 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang bertemakan pragmatisme John Dewey menyatukan teori dan praktik dalam kehidupan modern. Nah, dalam sejarah filsafat, kesenjangan antara teori dan praktik menjadi isu sentral. Filsafat sering terjebak dalam teori abstrak yang sulit diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemikir besar seperti Plato, Descartes, dan Kant membahas konsep universal tanpa memberikan penjelasan konkret untuk penerapan dalam masyarakat. Akibatnya, filsafat dianggap tidak relevan bagi kehidupan sehari-hari dan gagal berfungsi sebagai kekuatan transformasi sosial. Kritik terhadap filsafat tradisional semakin meningkat di era modern, di mana perubahan sosial dan teknologi terjadi dengan cepat. Banyak yang mempertanyakan relevansi filsafat dalam menghadapi masalah nyata, seperti ketidakadilan ekonomi, dan diskriminasi sosial. Keterputusan antara filsafat dan praktik menjadi titik awal kehidupan untuk membangun paradigma baru yang lebih adaptif dan responsif. Pragmatisme muncul sebagai respon terhadap stagnasi filsafat tradisional. Diperkenalkan oleh tokoh-tokoh seperti Carl Sanders Peirce, dan John Dewey. Pragmatisme menekankan bahwa nilai ide harus diukur berdasarkan efek praktisnya. Kebenaran menurut pragmatisme adalah sesuatu yang diuji dan divalidasi melalui praktik kehidupan sehari-hari. John Dewey sebagai tokoh sentral pragmatisme menekankan pengalaman sebagai pusat eksistensi manusia dan pengembangan konsep inquiry untuk menemukan solusi praktik. Nah, John Dewey menerapkan prinsip-prinsip pragmatisme dalam pendidikan, demokrasi, dan reformasi sosial. Nah, menjadikan filsafat sebagai alat untuk memahami dan memperbaiki kehidupan manusia. Dengan demikian, pragmatisme John Dewey menawarkan kritik terhadap keterputusan teori dan praktik serta memberikan model alternatif untuk menghadapi tantangan modern. John Dewey lahir di tahun 1859 dan wafat di tahun 1952. John Dewey adalah filsuf, psikolog, dan pendidik yang berpengaruh dalam pragmatisme dan pendidikan modern. Lahir di Burlington, Vermont, John Dewey menempuh pendidikan di Universitas Vermont dan Universitas Johns Hopkins. Ia mengembangkan teori pendidikan progresif yang menekankan pengalaman praktis dan partisipasi aktif siswa. John Dewey juga terlibat dalam gerakan reformasi pendidikan dan menulis karya-karya penting seperti Democracy and Education dan Experience and Nature. John Dewey dipengaruhi oleh pengembangan ilmu pengetahuan dan psikologi, serta perubahan sosial di Amerika Serikat. Ia melihat pendidikan sebagai respon terhadap tantangan sosial, di mana individu harus mampu beradaptasi dan berpartisipasi aktif. Pemikirannya juga dipengaruhi oleh tradisi idealisme Jerman dan pemikiran Darwin tentang evolusi. Pengertian dan konsep pragmatisme John Dewey. Pragmatisme lahir dari kegelisahan terhadap keterbatasan filsafat tradisional yang menganggap kebenaran sebagai sesuatu yang tetap dan absolut. Pragmatisme mengedepankan makna dan kebenaran yang terkait dengan hasil praktis yang dapat dialami manusia. Istilah pragmatisme diperkenalkan oleh Prince dan dipopulerkan oleh James, yang menekankan bahwa kebenaran bersifat dinamis dan bergantung pada manfaatnya. John Dewey mengembangkan pragmatisme dalam konteks sosial dan pendidikan, berargumen bahwa filsafat harus menjadi alat aktif untuk menghadapi tantangan. Ia menolak gagasan kebenaran yang statis dan menekankan bahwa pengetahuan harus diuji dalam konteks pengalaman nyata. Dengan demikian, pragmatisme John Dewey menjadi fondasi bagi reformasi sosial, terutama dalam pendidikan progresif. Analisis konsep penyatuan teori dan praktik dalam pragmatisme John Dewey. John Dewey mengkritik dualisme tradisional yang memisahkan teori dan praktik. Ia berpendapat bahwa teori dan praktik seharusnya dipandang sebagai satu kesatuan. Teori harus terhubung dengan kenyataan dan masalah praktis, dan pengetahuan harus diuji dalam konteks pengalaman nyata. John Dewey memperkenalkan inquiry sebagai cara untuk menguji dan memvalidasi teori melalui praktik, di mana teori diuji berdasarkan hasil tindakan. Nah, pendidikan
bagi John Dewey adalah arena integrasi antara teori dan praktik. Ia mengusulkan pendidikan berbasis pengalaman, di mana siswa terlibat dalam penyelidikan dan pemecahan masalah nyata. Dengan demikian, pendidikan menjadi alat untuk menyatukan teori dan praktik, mempersiapkan siswa untuk berkontribusi dalam masyarakat. Relevansi dan kritik pragmatisme John Dewey. Pragmatisme John Dewey sangat relevan dan pendidikan modern. Pembelajaran aktif dan pengalaman langsung, ia melihat pendidikan bukan hanya sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi sebagai pengalaman sosial yang melibatkan siswa dalam penyelidikan dan pemecahan masalah nyata. Nah, dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya belajar teori, tetapi mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan sosial yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di dunia nyata. John Dewey menekankan bahwa demokrasi bukan sekedar sistem pemerintah, tetapi cara hidup untuk melibatkan partisipasi aktif dari individu dalam proses pembuatan keputusan yang mempengaruhi kehidupan. Dalam konteks ini, pendidikan harus mengajarkan nilai-nilai demokrasi seperti kerjasama, saling menghargai, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, pendidikan dalam kerangka John Dewey berfungsi untuk membentuk individu yang tidak hanya terdidik secara akademis, tetapi juga siap berkontribusi dalam masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Pendekatan John Dewey yang berfokus pada metode eksperimen dan penyelidikan memiliki relevansi yang sangat penting dalam perkembangan sains dan teknologi di zaman modern. John Dewey menekankan bahwa sains harus dilihat sebagai proses yang terbuka dan eksperimental, di mana teori diuji melalui pengalaman dan eksperimen yang terus-menerus. Pendekatan ini sangat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern, di mana penelitian ilmiah bergantung pada hipotesis yang diuji melalui eksperimen dan observasi. Namun, pragmatisme John Dewey juga menghadapi kritik. Aliran-aliran filsafat lain seperti realisme dan rasionalisme menganggap bahwa pragmatisme terlalu menekankan pada pengalaman subjektif dan hasil praktis yang dapat mengabaikan prinsip-prinsip kebenaran objektif. Kritikus berpendapat bahwa kebenaran dan pengetahuan tidak semata-mata bergantung pada pengalaman atau solusi praktis, tetapi juga pada keberadaan fakta dan prinsip-prinsip yang tetap konsisten dalam segala situasi. Salah satu yang sering diarahkan kepada pragmatisme John Dewey adalah potensi relativisme yang terkandung di dalamnya, karena John Dewey menganggap bahwa kebenaran hanya dapat diukur berdasarkan hasil-hasil praktik dan relevansi dalam kehidupan nyata. Beberapa kritikus berpendapat bahwa ini hanya membuka pintu bagi relativisme, di mana kebenaran dianggap bergantung pada konteks sosial dan individual. Dalam pandangan ini, apa yang dianggap benar dalam satu situasi atau budaya mungkin tidak dapat diterima sebagai kebenaran dalam situasi atau budaya lain, yang berpotensi meruntuhkan nilai-nilai universal atau prinsip moral yang berlaku secara global. Menanggapi kritik ini, John Dewey berargumen bahwa pragmatisme justru tidak bertujuan untuk mengabaikan prinsip-prinsip objektif atau logika rasional, tetapi lebih untuk menjembati teori dan praktik dalam konteks kehidupan manusia yang terus berubah. Bagi John Dewey, kebenaran bukanlah suatu yang tetap dan tidak berubah, tetapi lebih merupakan hasil dari interaksi antara sosial dan dunia mereka, yang selalu terbuka untuk revisi dan pembaruan. Jadi kesimpulannya, relevansi pragmatisme John Dewey di era modern tidak pada kemampuannya menjadi jembatan antara dunia gagasan dan tindakan, menawarkan panduan praktis untuk membangun masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan menekankan pengalaman dan tindakan nyata, dan filsafat kembali hadir dalam dinamika kehidupan sehari-hari. Tidak hanya terbatas pada kalangan akademis, tetapi sebagai alat untuk memecahkan masalah dan meningkatkan kualitas hidup bersama. Baik, sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata yang kurang tepat, mohon dimaklumi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.